Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi dalam acara Front Talk Show. Dalam segmen yang berikutnya, kita masih dengan guru kita, yaitu Kiai Haji Buya Qurtubi. Tadi sudah beliau mulai membahas sedikit tentang bagaimana beliau masuk ke dalam FPI, dan kita lanjutkan setelahnya pembaiatan tadi, bagaimana kelanjutannya, apa yang dikisahkan dalam perjalanan beliau, kehidupan beliau dengan guru kita Muhammad Rizik Syihab. Baik. Setelah Ana mendapat nasihat yang luar biasa, menusuk ke hati yang paling dalam, Masya Allah, ini ulama bukan sembarangan. Akhirnya Ana beat, tapi beat pada saat itu Ana beat sebagai keluarga besar FPI, belum siap untuk menjadi pengurus FPI, tapi jiwa dan raga semua alumni dikerahkan untuk FPI. Karena orangnya cukup tasawur, lama ditasawur, karena pada saat itu merebak fitnah, sangat fitnah luar biasa bahwa imam besar kita Habib Rizik Syihab itu Wahabi, Syiah, ya. Terus FPI itu gerakan-gerakan Wahabi. Nah, jadi anak tasawur teliti dulu. Nah, tapi anak sudah menjadi beat, menjadi murid beliau. Nah, tidak lama kemudian setelah itu ada Munas di Bekasi, Munas 3, Musyawarah Nasional 3, dan beliau telepon juga SMS, antum sebagai tamu kehormatan mohon datang pada saat hari terakhir Munas. Nah, anak Rahim dari Banten tuh pada saat itu hanya baru 3 DPW dan 13 DPC, 3 kabupaten kota dan 13 kecamatan. Padahal kan Banten itu 8 kabupaten kota, 155 kecamatan, 1551 desa dan kelurahan. Pada saat itu baru 3 dan kecamatannya baru 13. Datanglah ke sana, beliau menyampaikan, alhamdulillah di situ para petinggi, baik beliau selaku waktu itu sudah menjadi imam besar, ketua umumnya Kiai Habib Muhsin, dan ketumnya Kiai Sobrul Lubis, di situ juga para pembesar FPI ada. Beliau menyampaikan, Buya, kata beliau, sekarang dengan hasil Munas ini FPI dengan sistem imamah, jadi di setiap provinsi itu ada imam, dan beliau sebagai imam besarnya untuk di tingkat nasional. Jadi sudah jelas apa yang Buya inginkan ya, FPI benteng Sunni Asy'ari Syafi'i. Nah, setelah jelas FPI itu benteng Sunni Asy'ari Syafi'i, alhamdulillah. Jadi sudah bukan kalimat aswaja lagi, lebih khusus Sunni Asy'ari Syafi'i. Itu lebih khusus itu. Nah, kata beliau dengan sistem imam ini, kalau untuk Banten anak enggak kesulitan untuk mencari figur imamnya. Pada saat itu hati Anda udah ini kayaknya seperti itu. Lalu kata Kiai Maksum, Kiai Awid juga di situ hadir, ketua umum, orang calonnya juga ada di sini. Wah, main. Masyaallah. Nah, di akhir 2013. Tapi setelah begitu anak istikharah. Istikharah sampai 7 malam berturut-turut, istikharah 1 malam 7 kali. Melaksanakan apa yang disampaikan kata Imam Ibn Abbas, idza stakhirta fastakhir billah sab'a marrah. Kalau kamu istikharah supaya lebih yakin, istikharah 7 kali. 1 malam itu 7 kali. Saking dahsyatnya fitnah kepada imam besar dan masalah FPI. Istikharah tiap malam 7 kali, 7 kali, 7 kali, di 7 malam terakhir tahdusan bi nikmatillah, ana mimpi ketemu dengan datuknya Habib Rizik Syihab sallallahu alaihi wasallam. Itu anak yakin. Ketika di istikharah ke-7 anak mimpi dengan datuknya Rasulullah sallallahu, datuk beliau Rasulullah. Dan Anda ingat memang di sini kutubus sitah diaji, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Dengan hasil istikharah itu anak pagi-paginya berangkat ke guru ana yang masih hidup. Dari 5 guru ana yang sudah meninggal, masih ada 1 guru yang wara, yang ahlul ilmi wal amal. Ana berangkat ke Mama Kiai Haji Sofiullah. Setelah mimpi itu yang membuat anak yakin ini adalah wakil untuk di Indonesia, wakilnya Rasulullah. Anak mimpi, tidak usah panjang ceritanya, yang penting anak yakin mimpi itu dengan Rasulullah. Oh iya betul, anak harus terima amanat ini dari imam besar. Anak datang kepada guru, anak sampaikan, dan guru anak begitu anak datang
Belum cerita, ini belum cerita. Beliau di sini. Apa kata beliau dengan bahasa Arab menyampaikan kepada anak? Akhdimhu fa innahu minal abdal tanalu maqamah. Itu yang masih anak catat. Akhdimhu fa innahu minal abdal tanalu maqamah. Memang ini yang anak cari. Baik, bismillah tawakkaltu Allah. Setelah itu pengajian bertepatan tanggal setiap ahad pertama di Petamburan. Pas kalau bulan hijrahnya itu bulan Dzulqa'dah. Kalau orang kami hafid. Begitu datang anak kata beliau di SMS, "Bu ya, pengajian bulanan di Petamburan mohon kehadirannya." Anak berangkat dengan santri ke sana. FPI yang resmi silahkan, kan Anda bukan FPI. Bukan FPI, hanya pendukung utama FPI. Begitu digang, mau masuk Petamburan, kan ada speaker. Begitu digang, beliau di dalam kepada jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu khusus kita, Imam FPI Banten, Buya Qurtubi Jailani. Ana makin nangis, ana masih digang, ana dengar speaker itu. Kok ana belum apa-apa sudah disebut imam? Belum ada musda, belum apa. Nah, singkat cerita masuk ke dalam majlis dan beliau menyampaikan, lalu anda diberikan sambutan. Setelah itu ngobrol di rumah. Begitu bijaknya beliau. Udah sekarang nggak usah seperti Muhammad bin Maslamah lagi, sekarang muncul seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau dulu antum dengan ana dengan antum kan beliau udah tahu. Ana bagikan Muhammad bin Maslamah ketika mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf, man li Ka'ab bin Ashraf. Nah, ana membela Habib Rizik dari dalam. Nah, setelah itu udah sekarang nggak usah abu-abu lagi, tampakkanlah. Ana minta kepada antum, baik karena ana sudah hasil istikharah, sudah hasil petunjuk guru dan diperintah oleh guru, itu dirahasiakan, sebetulnya tidak boleh dipublikasikan, tapi nggak apa-apa, memang saatnya. Namun walaupun beliau menginginkan ana sebagai imam supaya tidak melanggar ADART, maka tetap harus melalui musda. Maka pada saat pulang dari sana juga anak kumpulkan, udah musda, laksanakan musda, datanglah dari DPP sebagaimana aturan musda, beres 2:30, begitu mau pemilihan imam di musda, anak pulang ke rumah tidur. Nah, begitu tidur kata anak 3:30, ternyata kecapean kelelahan, bangun 4:30. Yang musda udah teriak-teriak ini. Ternyata begitu datang ke tempat ruangan, Buya Qurtubi sudah aklamasi menjadi Imam FPI Banten. Dan anak terima SK itu, langsung SK di tanggal 26 Februari tahun 2026 April 24 April tahun 2014. 2014. Bakal tu'alallah la hawla wala quwwata illa billah. Ana berjuang karena FPI yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah imam besar memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi fitnah selama ini Wahabi dan Syiah itu bohong total. Bohong total. Dan di situ ana mulai ada mal sedikit. Pada saat itu ana punya mobil 5, ana jual 4. Jual 4 untuk perjuangan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Namanya berjuang pasti harus membutuhkan harta. Dan di FPI tidak pernah meminta kepada pejabat, tidak pernah minta. Kita dengan pasti harta kita yang diinfakkan di jalan pasti diberkahkan. Dan mulai dari situ anak petakan. Panggil karena ketua DPD pada situ. Pokoknya tahun ini dalam jangka 6 bulan anak harus beres seprovinsi Banten tingkat DPW. Petakan. DPW ada jumlah kabupaten kota, tapi karena ada jarak jauh di Kabupaten Lebak, minta dibagi menjadi 2, jadi 9. Nah, pada tahun itu alhamdulillah semua selesai, tertib. Di tahun keduanya itu jumlah kecamatan 155 kecamatan harus selesai dengan melalui dakwah, ketua-ketua pengurus-pengurus di bawah terus dakwah dengan melalui pengajian bulanan terus. Sampai alhamdulillah sekarang FPI sudah bukan di tingkat kabupaten kota lagi, sudah bukan di tingkat kecamatan lagi, sudah berbicara tentang di tingkat DPRA. Tingkat desa dan kelurahan dari 1551 sekarang sudah hampir 327 lebih. Insya Allah kami target di 2019 seluruh provinsi dan tingkat daerah
di tingkat desa dan kelurahan harus selesai. Bahkan ada satu wilayah sudah sampai ke tingkat RT RW di wilayah Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, ini berkah pertolongan Allah, dan kita ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata li'i'la'i kalimatillah, ibtigha amradatillah, dengan jiwa dan harta, sekalipun fitnah dan rintangan bertubi-tubi, tapi kita jalan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak Bu. Sangat menarik tadi dengan pengalaman pribadi antum mengenai bagaimana berhubungan dengan Habib Rizik dan segala macam kisahnya. Tapi kita nanti akan lanjut lagi pada segmen yang berikutnya. Jadi untuk sahabat Muslim, kita akan lanjut pada segmen yang berikutnya. Pada saat ini kita break sebentar dan nanti akan dilanjutkan pada segmen berikutnya.